Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di pertemuan yang kedua pasca Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah akan berlanjut terus, berhubungan dan bersambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa ketika Ramadan menjadi sarana, menjadi momentum, bahkan menjadi tempat ya, waktu dan saat kita untuk mendidik diri kita, mensalihkan diri kita, menjadikan kita orang yang lebih baik, orang yang lebih salih, lebih baik amalnya, lebih baik segala kebaikan-kebaikan kita. Sehingga akhirnya menjadikan kita orang-orang yang disebut sebagai salihun, menjadi manusia yang lebih salih, lebih baik dalam urusan keberagamaan dia, dan dalam urusan juga bermuamalah dia. Namun kemudian itu hanyalah starting point, hanyalah titik awal untuk kita melangkah lebih jauh, bukan hanya sekedar menjadi salihun, tapi juga bagaimana kita menjadi muslihun, menjadi orang yang selalu menyebarkan kebaikan, bukan hanya pelaku kebaikan, tapi menjadi pelaku penyebar kebaikan. Dan itu kita mulai tentunya ya setelah kita punya bekal. Bukan berarti kita sudah sempurna menjadi salihun, tapi setidaknya Ramadan itu sudah menjadi bekal penguat kesalihan kita untuk kita melangkah menjadi muslihun. Kenapa? Karena kita dituntut bukan hanya sekedar menjadi orang salih bagi diri kita, tapi kita dituntut untuk menjadi orang salih yang mensalihkan orang lain. Sehingga Allah mengatakan yang menjadi basic dari pembahasan kita dari sejak pekan lalu adalah di dalam surah Ali Imran ayat 110. Ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita menjadi umat yang terbaik karena begitulah seharusnya orang beriman. Allah mengatakan kalian itu adalah umat terbaik, dan bukan hanya umat terbaik bagi dirinya sendiri. Umat terbaik itu biasanya dia dikatakan terbaik ketika dia dibandingkan, dia disandingkan, dia diukur dengan yang lainnya. Maka Allah katakan ukhrijat linnas. Ya, kita akan menjadi umat terbaik ketika kita dikeluarkan, kita ditampilkan, kita dihadapkan, ya, dan kita bisa dibanding-bandingkan dengan manusia lainnya. Dan dihadapkannya kita di sana bukan hanya sekedar untuk membandingkan antara kita dengan mereka, tapi juga kita menjadi orang yang akan mendakwahi mereka, dan bahkan mungkin menyamakan posisinya.
Sehingga pada posisi yang sama, yaitu menjadi khairu ummah. Yang kemudian menjadi indikator atau menjadi ciri dari khairu ummah itu ada 3 kemarin kita sudah sebutkan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan dia beriman kepada Allah. Iman itulah yang akan menjadi engine, menjadi motor penggerak bagi dia untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita sudah bahas tuntas lah itu di pertemuan sebelumnya, saya tidak ingin mengulangnya. Sehingga dengan begitu kita menjadi muslihun, karena ketika kita menyampaikan, ketika kita menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan juga mencegah kemungkaran, maka berarti pada saat itu kita menjadi muslihun. Kita berupaya menjadi seorang da'i kalau bahasa kerennya. Jadi nahnu du'at qabla kulli syai', kalau ada satu ungkapan yang rasanya cukup pas untuk menggambarkan tentang sosok khairu ummah. Bahwa kita adalah da'i sebelum segala label ya kan, atau peran kita yang lain. Sebelum kita menjadi seorang ayah, kita adalah seorang da'i, seorang muslihun. Sebelum menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, sebelum menjadi seorang ibu, sebelum menjadi seorang anak, bahkan sebelum menjadi seorang mahasiswa, sebelum menjadi seorang pelajar, sebelum menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, sebelum menjadi anggota dari masyarakat ini, kita itu terlahir ketika kita beriman kepada Allah, kita terlahir itu untuk menjadi muslihun. Jadi DNA kita adalah DNA muslihun, DNA seorang dai. Bukan sekedar DNA menjadi orang salih. Sehingga saya katakan bahwa menjadi salihun berarti kita menjalankan sunnah kenabian. Kenapa? Karena seorang nabi itu dia menerima wahyu dari Tuhannya, dari Allah SWT untuk dirinya sendiri. Yang dengan wahyu itu maka terbimbinglah dia menjadi orang yang salih. Menjadi orang salih dalam segala hal. Dan karena dia tinggal di satu lingkup masyarakat, dia tidak menyendiri, maka masyarakat sekitarnya akan melihatnya. Berefek apa? Maka masyarakat sekitar akan meneladani dia. Itu baru menjadi salih. Itu baru namanya sunnah kenabian. Tapi bahwa kita bukan hanya menjalankan sunnah kenabian, tapi juga menjalankan sunnah kerasulan. Dan ketika kita bicara Rasul kita Muhammad SAW pun prosesnya begitu. Ada 2 tahap. Pertama kali Rasulullah Muhammad itu diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5, dan kemudian penguatan kenabiannya dengan turunnya surat Al-Muzammil, di mana ada perintah di sana, perintah untuk menguatkan kenabiannya. Dengan apa perintahnya? Disuruh bangun malam, kemudian sholat tahajud, dan kemudian membaca Quran. Itu menguatkan kesalihan. Seperti itu. Menjadi orang baik. Jadi untuk menjadi orang baik, maka lakukanlah segala amalan-amalan yang sifatnya individu. Nah, tapi setelah itu, setelah turunnya surat Al-Muzammil, yang berikutnya, rentang 1,5 sampai 2 bulan kalau tidak salah setelah itu, maka turunlah surat Al-Muddatsir. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan dengan turunnya surat Al-Muddatsir itu menjadi tanda bahwa Muhammad bukan lagi menjadi seorang nabi, tapi dia diangkat menjadi seorang rasul. Apa perbedaannya? Jika nabi dia menerima wahyu untuk dipraktekkan, diamalkan oleh dirinya sendiri, masyarakat tahunya dari apa? Dari apa yang dia lakukan, kemudian mencontohnya. Atau dia ya sekedar berbicara menyampaikan kepada orang-orang yang ada di ring pertamanya, keluarga kecil, baik keluarga utama atau keluarga besarnya. Tapi ketika dia diangkat menjadi rasul, maka pada saat itu yang berlaku adalah sunnah kerasulan. Makanya beda bunyi ayat di dalam Muzammil dengan Muddatsir, walaupun ayat itu dua-duanya menyeru kepada orang yang berselimut. Dalam konteks ini adalah Rasulullah SAW. Sama-sama ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul, sama saja artinya. Tapi kenapa dibedakan sebutannya? Karena muzammil itu lebih ke dalam sifatnya, sementara muddatsir itu lebih keluar sifatnya. Maka perintahnya pun juga akhirnya berbeda. Karena dia ke dalam muzammil, perintahnya
qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, dan seterusnya. Cuma diperintahkan kepada Rasul untuk bangun di tengah malam. Bukan bangunin orang yang lagi pada tidur, tapi dia dibangun di tengah malam untuk bertahajud dan segala macam sebagai individu. Tapi ketika bicara mudatsir, setelah disuruh ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir. Bukan qumil laila lagi, tapi qum fa'anzir. Disuruh bangun, bangkit. Tapi untuk apa? Memberikan peringatan kepada manusia. Fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Membesarkan Allah. Artinya apa? Mendakwahkan syariat. Mendakwahkan risalah yang sudah Allah berikan kepada dia ketika dia diangkat menjadi Rasul. Jadi bukan lagi menikmati wahyu untuk dirinya, tapi bagaimana menyampaikan dan menyebarkan wahyu itu sehingga dinikmati oleh umat dan oleh masyarakat pada umumnya. Maka kemudian saya katakan, ketika kita menjadi salihun, sesungguhnya kita sedang menjalankan sunnah kenabian. Tapi ingat, bahwa sebagaimana Muhammad tidak hanya menjadi nabi, tapi dia juga diutus untuk menjadi rasul, maka kita pun sebagai pengikut Muhammad SAW bukan hanya menjalankan sunnah kenabiannya, tapi juga harus menjalankan sunnah kerasulannya. Yaitu apa? Bangkit, kemudian berikan peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian sebarkan, ajarkan syariat ini, bimbing umat ini, bimbing masyarakat ini untuk mengenal Allah, mengenal Islam, dan kemudian menjalankan apa yang dikenalinya itu secara kafah. Nah, sahabat As-TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar kemudian kita hanya menjadi orang baik, tapi bagaimana kita punya semangat memperbaiki. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang baik, tapi bagaimana kita mengajak orang lain untuk menjadi baik. Bukan hanya sekedar kita menikmati kebahagiaan kebaikan. Menjadi orang baik itu menyenangkan, bahagia. Menjalankan perintah-perintah Allah yang sifatnya individu, salat, puasa, itu menyenangkan, memberikan kebahagiaan, ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, tentram hati. Tapi bagaimana kemudian dia punya semangat untuk membagi ketentraman dan kebahagiaan yang dia rasakan itu. Saya juga pengen loh orang lain tuh bahagia. Saya juga pengen orang merasakan ketentraman dalam hidupnya sebagaimana yang saya rasakan. Maka apa? Bukan hanya melaksanakan sholat, bukan hanya dia berzikir, bukan hanya dia membaca Quran, tapi ngajak orang, ayo sholat yuk, yuk kita zikir, perbanyak zikir. Yuk kita baca Quran, yuk kita belajar Quran, belajar membacanya sebagai awal. Bukan hanya dia berangkat pergi ke masjid untuk sholat, tapi bagaimana ketika dia berangkat, ketemu orang, kemudian dia ajak orang juga untuk pergi ke masjid untuk sholat bersama-sama. Bukan hanya dia membaca Quran, mengajarkan Quran, tapi kemudian bukan hanya membaca Quran, tapi juga mengajarkan Quran. Bukan hanya menikmati Quran, tapi mengajak orang untuk menikmati Quran bersama. Bukan hanya dia mengetahui ilmu, tapi kemudian dia mengajarkan ilmunya. Sahabat As-TV yang dimuliakan Allah SWT. Itulah yang namanya khairul ummah. Dia adalah menjalankan sunnah kerasulan, bukan hanya sunnah kenabian. Bagaimana selanjutnya? Kita akan sambung di sesi yang berikutnya setelah ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pembahasan kita. Tadi sebenarnya hanya sekedar review dulu ya, review sekaligus menambahkan sedikit apa yang belum tersampaikan terkait dengan ciri dan karakter khairul ummah.
Nah, sekarang kita masuk ketika kita bicara khairu ummah, ada cirinya. Lalu apakah yang bisa membentuk karakter khairu ummah itu? Maka ibarat bangunan nih, ya. Maka khairu ummah itu adalah rumah, maka rumah itu akan tegak ketika dia punya pilar. Pondasinya apa? Pondasinya iman dia kepada Allah. Tapi kemudian setelah membangun pondasi, dia harus membangun pilar. Karena nanti bicara ada pilar khairu ummah, ada bangunan khairu ummah. Nah, itu panjang nanti. Kita bicara, maka setelah kita bicara tadi itu yang menjadi basisnya, menjadi asasnya, menjadi pondasinya, ta'muruna bil iman kepada Allah, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, maka kita bicara pilarnya, apa yang bisa menegakkannya? Menjadi pancang-pancang, menjadi tiang-tiang yang menjadi awal dari terbentuknya bangunan khairu ummah itu. Bahkan dia menentukan kokoh tidaknya ke khairu ummahan seseorang. Seperti itu ya, bahasanya kayaknya maksain benar ya, ke khairu ummahan seseorang. Nah, ada 4 pilarnya, sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah. Ada 4 pilarnya. Tapi 4 pilar ini akan kita bahas satu persatu. Jadi tidak sekaligus. Karena tidak mungkin membahasnya sekaligus. Kalau sekedar review, ya maka itu bisa sekaligus. Dan sengaja saya tidak sebutkan 4 pilar itu di awal dulu apa saja gitu. Karena nanti nggak penasaran. Saya pengen sahabat Asa TV penasaran. Sehingga apa? Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pilarnya. Ada 4 tonggak, ada 4 tiang yang akan menegakkan, mengokohkan, ya kan, dan membentuk dari karakter khairu ummah. Ya kan? Setiap kita sebagai individu ataupun umat ini. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Yang pertama, bahkan yang utama adalah al-ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu menentukan. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, ya, ilmu tanpa iman lumpuh. Ya, karena iman itu menggerakkan. Tapi iman tanpa ilmu, dia buta. Dia bisa bergerak, tapi kalau dia buta, kemana dia akan bergerak? Kalau dia paksakan bergerak sementara dia buta, wah itu bisa serampangan gerakannya dan bisa gerasa gerusu ke sana kemari nggak jelas, justru kan nggak punya arah atau hantam kromo gitu apa aja nah itulah gunanya ilmu, membuat energi penggerak kita yaitu iman dia terarah kepada tujuan, tidak salah jalan nantinya, tidak tersesat. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Ya. Bahkan kan disebutkan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu apa? Membuat orang bisa melihat. Ketika dia bisa melihat, maka dia bisa menentukan dia mau apa atau hendak kemana. Maka ilmu itu penting. Bahkan ada yang mengatakan, ya kan, amal tanpa ilmu itu tertolak. Gitu. Yang cukup keras gitu, dia mengatakan amal tanpa ilmu tertolak. Artinya apa? Bahwa ada ilmu sebelum amal. Nah, sahabat, tentu bagi orang yang sudah punya kemampuan atau kapasitas untuk menuntut ilmu, dia sudah akil, berlaku itu. Tapi kalau dia belum akil, dia masih bayi, masih, kalau orang Betawi bilang masih bocah lah gitu, belum nyampe akalnya, maka yang penting dia dibiasakan aja dulu untuk beramal atau berbuat yang baik. Nanti begitu seiring pertambahan usia dan pertumbuhan akalnya, baru kita berikan ilmunya. Tapi ketika dia sudah berakal, ya, dia sudah bisa membedakan, maka ada kewajiban untuk dia berilmu atau mengilmui amalnya. Bukan hanya sekedar mengamalkan sesuatu, tapi mengilmui amal. Makanya kalimat di dalam Al-Quran itu kan ketika kita bicara kalimat tauhid pun adalah fa'lam annahu la ilaha illallah.
dan milikilah ilmu tentang la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar diucapkan, tapi bagaimana kita memiliki ilmu tentang la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu adalah dasar dari agama atau syariat ini. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pilar ilmu ini, kenapa dia menjadi pilar? Maka saya ingin mengutipkan satu ayat yang menjadi pokok pertama dari kenapa dia jadi pilar, kenapa ilmu jadi pilar. Jadi sebabnya, kenapa sih kok ilmu kok nggak yang lain? Nah, sebabnya apa? Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengatakan, yarfa'illahu, niscaya Allah akan meninggikan. Artinya pasti Allah akan meninggikan. Bukan sekedar janji, tapi pasti Allah akan meninggikan. Siapa yang Allah tinggikan? Allazina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajah, dan orang-orang yang berilmu. Jadi bukan berarti orang beriman ditinggikan, orang berilmu ditinggikan, tapi dengan adanya kata samuwa itu menunjukkan bahwa dia beriman dan dia berilmu. Jadi dia memiliki keduanya, bukan hanya salah satunya. Bahwa Allah niscaya, Allah pasti akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu darajah. Jadi ditinggikannya kan beberapa derajat. Nanti kalau kita bicara derajat kan sering sekali gitu ya. Sekian derajat, sholat sendiri pahalanya 1, sholat bersama berjamaah pahalanya 27 derajat gitu kan. Nah, ketika bicara tentang derajat-derajat ini di beberapa riwayat disebutkan bahwa antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya bukan seperti halnya kita lantai 1 sama lantai 2 gitu. Tapi bahkan lebih jauh dari itu. Dalam ukuran-ukuran yang mungkin tidak bisa terukur oleh alat ukur yang ada di muka bumi saat ini. Jauh sekali. Antara satu derajat ke derajat lain, jarak sekian puluh tahun perjalanan. Jadi, ketika dinaikkan beberapa derajat, maka kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Jadi, orang yang beriman dan berilmu sekaligus, itu Allah naikkan derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang yang beriman tapi tidak berilmu, berilmu apalagi tidak beriman, apalagi tidak beriman dan tidak berilmu. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kemudian Allah menutup ayat itu dengan kalimat wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui. Allah sebut Maha mengetahui. Allah mengetahui itu dengan apa? Dengan kealimannya, dengan keilmuannya. Ta'malun. Wallahu bima ta'malun. Allah Maha mengetahui, dan Allah mengetahui dengan keilmuannya. Seakan asma yang digunakan ini menegaskan tentang kedudukan orang berilmu itu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka ketika kita beramal, mengerjakan sesuatu, haruslah dengan ilmu. Nah, tapi dari ayat ini, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka yang kita bisa ambil isyaratnya bahwa Allah itu meninggikan, Allah itu memuliakan orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Allah meninggikannya. Allah memuliakannya. Yarfa'illahu, kata Allah. Allah meninggikan. Pasti Allah akan meninggikan. Allah akan memuliakan dia. Itu isyarat yang bisa kita tangkap. Maka dengan sendirinya ya, menjadi sebuah konsekuensi logis. Ya. Ketika seseorang itu menuntut ilmu, ketika seseorang itu berilmu, maka Allah dengan sendirinya dia akan ditinggikan oleh Allah.
Dan bukan hanya itu, jadi ketika dia berilmu, dia ditinggikan oleh Allah beberapa derajat, dan ketika dia mengajarkan ilmu, dia berilmu menjadi saleh dengan ilmunya. Tapi ketika dia mengajarkan ilmu, dia mendidik umat ini dengan ilmu, dia menasehati umat ini dengan ilmu, maka pada saat itu sesungguhnya dia sedang berupaya memuliakan dan meninggikan umat ini. Dan ketika dia berupaya meninggikan dan memuliakan umat ini dengan ilmu, maka pada saat itu Allah akan memuliakan dan meninggikan dia lagi. Jadi 2 kali ditinggikan, 2 kali dimuliakan. Pertama, dia mulia dengan ilmu yang dia punya, dengan ilmu yang dia miliki. Yang kedua, dia semakin dimuliakan ketika dia mengajarkan ilmunya tersebut untuk memuliakan dan meninggikan orang lain. Kenapa? Kalau di dalam Islam itu kan ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yarham yurham. Siapa yang menyayangi, maka dia akan disayangi. Ya, jadi perhatikan. Siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Jadi bukan minta disayangi, akan disayangi, tapi sayangilah terlebih dahulu, dengan sendirinya kau akan disayangi. Di antara bentuk kasih sayang itu, di antara bentuk kasih sayang kita, di antara bentuk bahkan cinta kita kepada umat ini, adalah ketika kita punya semangat, punya keinginan menyelamatkan mereka. Dari apa? Dari kehidupan keburukan dunia, bahkan menyelamatkan mereka dari keburukan neraka. Dan cara untuk menyelamatkan mereka dari keburukan dunia dan keburukan neraka adalah apa? Dengan mendidik mereka, ya kan? Menyuruh mereka, mengajarkan mereka dengan ilmu, yang dengan ilmu itulah maka kemudian mereka bisa tahu mana yang bisa membawa mereka kepada keburukan dunia dan keburukan akhirat, sehingga mereka bisa menghindarinya. Itu di antara bentuk kasih sayang. Maka seorang dai itu adalah orang yang paling sayang, orang yang paling memiliki rasa kasih sayang yang paling besar, memiliki cinta yang paling besar terhadap umat. Jadi bohong, ya, adalah kebohongan besar ketika ada orang yang mengatakan seorang dai itu ingin menjerumuskan umat. Ketika seorang dai itu mengajarkan radikalisme, mengajarkan keburukan-keburukan, mengajarkan sesuatu yang katanya dianggap buruk, tidak. Bagaimana mungkin dia mengajarkan keburukan, apalagi ingin menjerumuskan pada keburukan, sementara kasih sayang yang dia miliki terhadap umat ini, kecintaan yang dia miliki terhadap umat ini jauh lebih besar dari kasih sayang dan kecintaan siapapun manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena ketika dia menjadi dai, dia mendidik, dia mengajarkan umat, pada saat itu sesungguhnya dia ingin umat ini selamat. Dan tidak ada bukti kasih sayang dan bukti cinta yang lebih besar daripada keinginan menyelamatkan. Saya sebagai ayah, bukti kecintaan saya yang paling besar kepada anak-anak saya adalah saya ingin anak saya selamat dunia akhirat. Ngasih nafkah, ya kan, dan lain sebagainya itu bukti-bukti kecil kasih sayang. Tapi bukti terbesar kasih sayang adalah bagaimana dia ingin anak-anaknya selamat. Begitu pula ketika bicara kepemimpinan, seorang pemimpin yang betul-betul mencintai rakyatnya, mempunyai kasih sayang terhadap rakyatnya, maka dia ingin keselamatan itu kepada rakyatnya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Itu bukti kasih sayang yang paling besar, bukti cinta yang paling besar. Dan ketika dia tunjukkan bukti cintanya dan bukti kasih sayangnya itu dengan mengajarkan ilmu, ya kan, memberikan penerangan, penjelasan sehingga mereka melek terhadap agama ini, yang dengan meleknya mereka terhadap agama ini, maka mereka akan tahu mana yang buruk, mana yang bisa menjerumuskan, sehingga mereka meninggalkannya, mereka menghindarinya. Maka pada saat itu Allah akan menyayangi kita. Dengan cara apa? Sebagaimana kita menyayangi umat ini dengan meninggikan derajat mereka dengan ilmu, maka Allah akan menyayangi kita juga dengan semakin meninggikan kedudukan dan memuliakan kita dengan sebab kita mengajarkan ilmu itu. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah. Adakah yang lebih baik daripada itu? Saya yakin tidak. Kita akan lanjut setelah yang berikut ini.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita lanjutkan yang sedikit terpotong tadi. Jadi bahwa yang pertama, kenapa ilmu itu menjadi pilar? Karena ilmu itu meninggikan, memuliakan seseorang. Bahkan ketika dia mengajarkan ilmu yang dia miliki, dia semakin tinggi dan semakin mulia. Maka kalau kita bicara pilar, bicara tiang nih, gitu, ya, maka tiang yang paling kokoh itu adalah ilmu. Kenapa? Karena kemuliaan tertinggi itu didapat oleh orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Maka ibarat tiang, maka dia tiang yang paling kokoh. Kalau bicara tiang rumah gitu, biasanya tiang rumah tiangnya itu dari besi dan campuran besi dan beton. Biasanya besinya pakai besi 8, besi 10 gitu kan buat rumah. Tapi ini tiang rumahnya besinya pakai besi 12 gitu kan. Atau bahkan pakai besi 13 gitu. Saya rumah saya ketika saya tingkat, ya, tiang asalnya, tiang bawaannya sebelum ditingkat gitu ketika di awal dibangun, itu tiang aslinya cuma pakai besi 10. Tapi begitu saya mau tingkat, tambahin pakai besi 13 yang ulir lagi. Jadi bukan hanya besi 12 tapi besi 13, dan bukan 13 yang polos, 13 yang ulir. Kenapa bedanya yang polos sama ulir? Kalau ulir itu karena dia ada ulirnya gitu seperti sekrup, maka apa? Ketika dia dicor, ikatan cor itu lebih kuat ketimbang kalau besinya polos. Maka ilmu itu kurang lebih begitu. Jadi kalau kita dihadapkan, jadi kenapa dia bisa menjadi pilar, bisa menjadi tiang? Karena memang dia kokoh, dia kuat. Bahkan disebutkan, setan itu lebih takut kepada ahli ilmu ketimbang kepada ahli ibadah. Jadi setan itu lebih takut kepada ahli ilmu ketimbang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah masih lebih mudah disesatkan, tapi ahli ilmu sulit disesatkan. Kenapa? Karena dia tahu tentang kesesatan itu. Seperti itu. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan itu, jadi kenapa? Karena dia memuliakan, dia meninggikan, dan ketika dia mengajarkan ilmu, dia semakin dimuliakan dan ditinggikan. Maka pertanyaannya, kalau kita mau evaluasi diri, bagaimana dengan ilmu kita hari ini? Bagaimana dengan keilmuan kita, keilmuan Islam kita? Karena kalau saya bicara tentang keilmuan dalam konteks bahasan pilar ini adalah yang utamanya adalah ilmu kita dalam bab agama. Ilmu agama kita seperti apa? Mari kita bercermin. Adakah kemuliaan ilmu itu? Gini, adakah kita berilmu? Kalau kita berilmu, adakah kemuliaan ilmu itu sudah kita dapatkan? Kalau ternyata kita belum berilmu, berarti yuk kita belajar ilmu. Ikut kajian lebih sering lagi, catat apa yang kita dengar dan kita pelajari. Karena kata Imam Ghazali, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Ya, kenapa? Ya, Imam Ghazali yang hafalannya kuatnya luar biasa saja, dia mencatatkan ilmunya. Dan kita hafalannya seperberapanya Imam Ghazali kan gitu. Ya. Imam Ghazali dan banyak ulama lain sekali baca lihat hafal. Kita berkali-kali baca gitu nggak hafal-hafal. Terus nggak mau catat lagi. Akhirnya apa? Kalau habis ngaji nggak dicatat, selesai ngaji, kalau ditanya gimana tadi ngajinya? Bagus. Emang apa? Oh pokoknya lucu deh. Cuma tahu lucu, tapi ditanya apa yang bikin bagus ya nggak tahu gitu. Seperti itu. Maka catat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum berilmu, yuk kita belajar. Kita tuntut ilmu. Kalau kita sudah berilmu, ternyata kita belum mendapatkan kemuliaan, nih kan belum apa kemuliaan orang berilmu itu apa? Dia semakin tunduk, dia semakin dekat, dia banyak lah gitu. Maka pertanyaannya, jangan-jangan ilmu kita masih sebatas ilmu teori,
belum menjadi ilmu praktek. Kita belum mengamalkan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kenapa kok ilmu jadi pilar? Karena dia meninggikan dan memuliakan pemiliknya. Bahkan Ali radhiyallahu an juga mengatakan kan, harta kurang lebih ya. Kalau harta itu kita yang menjaganya. Ya, orang punya harta, makin banyak hartanya kan, makin pusing dia jaganya kan. Kalau dia simpan di bank, dipilih banknya mana yang kira-kira bonafit, ya, tingkat security-nya tinggi. Kalau dia simpan di rumah, akhirnya apa? Rumahnya dibikin besar, kemudian pintunya dibikin tebal dan kuat. Ya, bahkan kemudian setelah pintu rumah disimpan lagi dalam pintu kamar juga tebal dan kuat. Di dalam kamar pun masuk pintu lemari, lemarinya juga tebal dan kuat. Ya, di dalam lemarinya ada brankas besi, brankasnya juga tebal dan kuat. Itu saking takutnya menjaga harta. Tapi kalau ilmu itu dialah yang menjaga kita. Ilmu itulah yang menjaga kita, bukan kita yang repot jagain dia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kenapa ilmu itu menjadi pilar? Di dalam ayat lain Allah berfirman kepada kita dalam surah Fatir ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Kata Allah, innama yakhsyallah. Dan sesungguhnya, kata Allah, jadi kalau disebut innama itu tandanya nggak ada yang lain selain yang akan disebut. Jadi itu satu-satunya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu yang punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah itu. Nggak ada yang lain. Siapa? Kecuali siapa? Ibadihil ulama. Hamba-hamba Allah yang punya predikat sebagai ulama. Ulama jangan bayangin kemudian ulama dalam arti label ya sebutan sematan. Oh dia ulama, oh dia bukan. Enggak. Tapi makna ulama di sini adalah orang alim, orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu, dia faqih terhadap ilmu itu. Bahkan bukan hanya faqih dalam bab menghafal, mengingat, menjelaskannya, tapi dia juga faqih dalam pelaksanaan dan pengamalannya. Faqih itu jago, kuat, ngerti bener lah. Orang berilmu ngerti benar tentang ilmunya, tapi nggak ngerti ngamalinnya. Repot juga. Sahabat Asa TV. Jadi ulama itu adalah dia ahli, dia faqih dalam bab ilmu, tapi dia juga faqih dalam bab amal dari ilmu yang dia miliki. Dia tahu tentang ilmu, dia tahu tentang bagaimana melaksanakan ilmu. Dia ahli dalam ilmu, dia ahli dalam amal. Seperti itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kemudian ilmu itu menjadi pilar? Sebab ilmu itu bukan hanya menghasilkan, membuahkan ketinggian dan kemuliaan bagi pemiliknya, dan semakin memuliakan mereka ketika mereka mengajarkan ilmu itu, tapi juga ilmu itu menjadi sebab tumbuhnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang makin berilmu, harusnya di antara bukti kemuliaan yang dia dapat, ketinggian yang dia dapat dari Allah sebab ilmunya itu adalah muncul rasa takut. Kenapa? Makin tinggi dia, makin mulia dia, makin dekat dia dengan Allah. Dan ketika makin dekat dia dengan Allah, makin dia kenal dengan Allah. Ketika dia makin kenal dengan Allah, wah, kenal Allah itu dengan dengan asmaul husnanya. Allah itu Ar-Rahim bagi orang beriman. Maka apa? Dia nggak akan pernah takut pada apapun di dunia ini. Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, atau bahkan ketika kita tahu dengan segala sifat-sifat Allah. Kita tahu bagaimana kuatnya, kerasnya hukuman Allah kepada ahli maksiat. Kita makin takut. Dan ketika makin takut, maka kita akan makin mendekat. Jadi makin mulia dia dengan ilmu, maka makin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Dan ketika kita bicara rasa takut,
Orang makin takut, ya, maka dia dalam konteks rasanya saya pernah sampaikan, takut sama makhluk sama takut takut pada makhluk dengan takut pada Allah itu berbeda. Takut pada makhluk kita akan menghindar dari makhluk yang kita takut itu. Tapi kalau kita takut pada Allah, kita justru akan mendekati Allah. Kenapa? Tidak mungkin menghindar dari Allah. Mau menghindar kemana? Allah menguasai seluruh alam, Allah menguasai seluruh tempat, Allah mengetahui semua yang tersembunyi. Jadi bagaimana kita bersembunyi dari Allah? Bagaimana kita menjauh? Bagaimana kita menghindar dari Allah ketika Allah menguasai semuanya? Maka ketika Allah menguasai, kita sadar, kita tahu Allah menguasai semuanya, maka ya udah nggak ada jalan lain kecuali jadikan yang maha kuat itu menjadi teman, menjadi yang paling dekat dengan kita, sehingga ketika dia menjadi, mohon maaf ya, bahasa saya teman gitu, menjadi teman, menjadi yang terdekat dari kita, dengan harapan apa? Dia tidak akan melakukan apapun kepada kita kecuali kebaikan. Dia akan menjaga kita, dia akan melindungi kita dengan kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang makin takut sama Allah itu dia akan makin dekat. Kenapa? Dia nggak mungkin menghindar. Ya udah deketin deh. Ya. Dia akan semakin akrab dengan Allah. Makin tak korup kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama itu, ya, kategori ulama itu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itu tumbuh karena dua hal. Jadi khosyah itu, rasa takut itu tumbuh karena dua hal. Yang pertama karena ma'rifahnya kepada Allah, dia mengenal betul Allah. Dan kedua karena ma'iyahnya kepada Allah, kebersamaan dia dengan Allah. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa? Apa itu ma'rifah? Apa itu ma'iyah? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi. Ya, jadi bahwa selain ilmu itu memuliakan dan meninggikan, ilmu itu juga menumbuhkan rasa takut. Maka ulama itu punya dua kategori itu. Ya. Kategori yang pertama ulama itu, ya kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah yang punya khosyahnya dulu. Punya rasa takut. Ya, punya rasa takut. Dan rasa takut itu dibangun oleh apa? Kan nggak bisa tiba-tiba orang takut. Gitu. Orang takut karena, dia takut kepada Allah karena apa? Dua hal. Satu karena ma'rifah, dan dua karena ma'iyah. Ma'rifah artinya karena dia mengenal Allah. Makin kenal tuh makin takut dia sama Allah. Balik lagi tadi, tapi takutnya pada Allah terbentuk karena kesadaran akan keimanan. Beda dengan takutnya kepada manusia atau kepada makhluk, itu terbentuk karena kesadaran kemanusiaan. Gitu. Jadi takut pada makhluk terbangun karena kesadaran kemanusiaan. Manusiawi. Orang takut musibah, orang takut bencana, itu manusiawi. Maka dia akan menghindar. Jadi karena dia terbentuk karena kesadaran kemanusiaannya, ya, maka dia akan menghindar dari musibah, dari bencana. Takut sama razia, akan menghindar dari razia. Gitu. Takut sama
penjara sama hukum, dia akan menghindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Itu kesadaran manusiawi itu seperti itu. Tapi ketika takut kepada Khalik, kepada Allah, kesadaran yang membangunnya bukan kesadaran kemanusiaannya, tapi kesadaran keimanan. Ketika kesadaran keimanan itu ya, membuat dia takut kepada Allah dengan cara apa? Dengan mendekat kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang takut kepada Allah, takutnya dibangun oleh kesadaran kemanusiaannya, dia juga akan menjauh. Karena kesadaran kemanusiaan, dia menjauh dari yang ditakuti. Tapi kalau dia rasa takutnya terbangun karena kesadaran keimanan, maka rasa takutnya kepada Allah membuat dia mendekati Allah. Makanya ada kan orang yang nggak sholat, nggak puasa. Itu tadi, kalau ditanya, percaya Allah, percaya. Takut nggak sama Allah? Ya takutlah. Gitu. Tapi kenapa malah menjauh? Karena takutnya terbangun masih dengan kesadaran kemanusiaannya, belum dengan kesadaran keimanan. Jadi, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, semakin kita mengenal Allah, maka semakin tumbuh kesadaran keimanan kita, maka semakin takut kita kepada Allah. Dan semakin kita mendekat kepadanya. Ya, makin kita mendekat kepadanya. Karena tadi sadar, nggak bisa menghindar. Yang kedua, dibangun oleh ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan. Baik kesadaran akan bahwa Allah selalu membersamai dia, bahwa Allah selalu mendekat, selalu dekat dengannya, Allah mengawasi apapun yang dia lakukan, maupun kesadaran bahwa dia ingin selalu membersamai Allah. Dia selalu ingin mendekat kepada Allah. Nanti dalam bahasa lain disebut sebagai takorub atau menjadi melakukan yang namanya proses muraqabah. Mendekat kepada Allah. Karena sadar apa ya, Allah dekat, kita nggak mungkin menghindar, maka apa ya sudah dekati saja. Maka apa? Allah mendekat, kita mendekat, maka semakin rapat, semakin dekat kita dengan Allah. Dan semakin dekat kita dengan Allah, semakin kuat, semakin kita mengenalnya, semakin tumbuh rasa takut kita, dan rasa takut kita semakin membuat kita ingin mendekat lagi dengan Allah. Maka udah dekat, tambah dekat. Jadi membangun rasa takut itu dengan ma'rifat dan ma'iyah. Beda kan kalau kita takut dengan makhluk. Ya. Justru kita nggak mau kenal. Oh, enggak, ngeri sama dia. Udah kenalan aja dulu. Enggak, ngeri. Akhirnya apa? Nggak mau kenal. Kalau takut sama makhluk, kita nggak mau kenal. Nggak mau kenal dan nggak mau mendekat. Nggak mau bersama-sama dengan dia. Dengan makhluk itu. Ya kan akan mendingan gak kenal deh. Tapi kalau sama Allah, justru takut kita terbangun dengan semakin kita mengenal Allah dan semakin kita sering bersama dengan Allah dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara contoh, banyak contoh-contoh. Ya, banyak sekali. Nah, tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bukan hanya, jadi ulama itu orang yang punya khosyah, ya kan? Dia punya rasa takut. Dan rasa takutnya itu terbentuk dan terbangun oleh ma'rifahnya dan ma'iyahnya kepada Allah. Nanti kalau kita bicara dalam konteks ilmu, ada namanya ilmu ma'rifatullah dan ma'iyatullah. Nah yang kedua, ulama itu adalah orang yang bukan hanya punya rasa takut, tapi punya ilmu tentang rasa takut itu. Jadi bukan hanya punya khosyah, tapi dia punya ilmunya khosyah. Jadi bukan hanya punya rasa takut, tapi punya ilmu tentang rasa takut itu. Seperti itu. Apa istilahnya? Ini contoh dalam bab pendidikan ya. Anak kita sampai besar nggak akan pernah takut terhadap sesuatu kalau kita tidak pernah mengenalkan kepada mereka tentang sesuatu yang harus ditakuti. Saya dulu waktu anak-anak saya kecil, ya, kalau misalnya lagi nonton TV nih, tiba-tiba ada iklan filmnya film horor, gitu, atau ada apalah cuplikan-cuplikan yang dianggap ditakuti orang, gambaran setan lah, pocong apa segala macam.
Terus setiap kali tampil, kan anak kecil belum kenal kan apa itu. Nah, pada saat itu saya tidak mengenalkan sebagai sesuatu yang ditakuti. Apa yang saya bilang? Hah, badut tuh nak, badut gitu. Sambil ketawa. Sehingga kemudian dia ketawa melihat yang begitu. Nggak takut. Seperti itu. Dan itu ilmu. Ya, kita sebagai orang tua mengenalkan dia, memberikan dia ilmu tentang sesuatu bahwa itu nggak perlu ditakuti. Maka selamanya dia nggak akan takut. Tapi jangankan yang serem-serem dan horor. Bahkan sesuatu yang nggak menyeramkan, yang nggak horor, atau kehidupan biasa saja. Kalau kemudian dia dikasih ilmu, dikenalkannya itu sebagai sesuatu yang menakutkan, dia akan takut. Dulu saya waktu kecil punya teman, ya, takut banget sama nasi. Coba bayangin. Jadi kalau mau ngeledekin dia, mau nakut-nakut dia, cukup kita ambil nasi di piring, terus kita sodorin ke dia lari tuh. Kita kejar, dia akan lari terus. Kalau kita pikir, emang apa yang bikin nasi perlu ditakuti? Takut sama nasi. Terus gimana dong? Nggak pernah dia makan nasi. Dia tidak pernah makan nasi seumur hidupnya. Setidaknya sampai saya masih bersama dengan dia gitu, satu wilayah, gitu, rumahnya dekat, dia nggak pernah makan nasi. Terus makan apa dia? Makannya ya makan lauk aja. Tapi anehnya, dia nggak mau makan nasi karena dia takut nasi, tapi lontong dia makan. Ketupat dia makan. Ketupat melontong, bahan dasarnya sama dengan nasi. Kan lucu. Kenapa? Tadi ada sesuatu yang dia kenali dengan cara yang tidak tepat, yang seharusnya dia tidak menakutkan, jadi menakutkan. Sahabat Asa TV yang bilang ada orang takut dengan apa? Dengan macam-macam gitu ya, takut kecoa gitu kan. Takut hal-hal yang mungkin apa yang perlu ditakuti. Tapi karena dia mendapat input ilmu tentang sesuatu itu yang menakutkan, jadilah dia menakutkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita bicara khosyah, ilmunya khosyah, bahwa rasa takut itu berdasarkan dengan apa yang diinputkan kepada kita, ilmu yang dikasih tahu pada kita. Kalau kemudian kita diajari, takutlah kepada Allah. Kenapa kalian kamu harus takut kepada Allah? Kenalkan Allah. Buat dia ma'rifah dengan Allah. Setelah dia ma'rifah, ajak dia untuk ma'iyah. Untuk dia mendekat dan membersamai Allah. Lewat apa? Lewat ibadah-ibadah yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi ilmunya harus tepat. Karena ketika kita salah ya kan dalam menyampaikan ilmu, contoh misalkan Rasulullah katakan, yassiru wala tu'assiru. Ini salah satu pesan Rasulullah kepada Huzaifah, ya. Huzaifah atau Muaz ketika mau dikirim ke satu negeri untuk berdakwah di sana. Yassiru wala tu'assiru. Permudah wahai, jangan persulit. Supaya apa? Orang umat mengenal bahwa agama ini mudah loh, nggak susah, nggak menyulitkan. Wabassiru wala tunaffiru, kata Rasulullah. Berikan kabar gembira, jangan berikan rasa takut. Sehingga apa? Orang senang kalau kabar gembira kan orang senang. Orang senang dengan agama ini, bukan malah takut dengan agama ini. Kalau dia senang dengan agama ini, dia ingin mendekat dan ingin selalu bersama agama ini. Tapi kalau dia dibikin takut, dia akan menjauh dari agama ini. Belum dikenalin apa-apa tentang agama ini, belum dikasih ilmu dasarnya, udah langsung dibilang neraka. Akhirnya apa? Gile, ya kan? Neraka mulu, ngeri banget. Seperti itu. Orang baru selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ada yang ngajakin salaman, dia salaman, dibilang neraka gitu. Ya Allah, baru habis salat, gara-gara salaman dibilang neraka. Takut orang. Sahabat Asa TV ini milik Allah. Jadi ilmu khosyah. Ya. Jadi bukan hanya rasa takut, tapi punya ilmu tentang rasa takut itu. Apa yang pantas, yang perlu ditakuti, kenapa harus takut. Jadi ilmunya harus kita punya. Nah, apa ilmu khosyah itu? Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, karena waktu membatasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan semoga Allah memberikan perlindungan dan keselamatan kepada umat ini, kepada negeri ini, kepada bangsa ini. Dan lebih dari itu, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga bersama-sama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.